Nah, kebetulan ini sudah kami koneksikan dengan IP public. Untuk saat ini, sementara masih berbasis Windows aplikasinya. Tadi saya lihat beberapa rekan-rekan menanyakan ini bisa pakai Linux atau tidak. Sedang dipertimbangkan, karena sebenarnya ada beberapa hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan keamanan data dan terutama akses database begitu. Sehingga saat ini pengembangannya masih di Windows dan karena kita masih mengikuti kakaknya si Dapodik, gitu. Karena pada akhirnya kami harus melaporkan data ke sana. Baik rekan, oh ya sebagai gambaran awal, ini servernya kalau rekan-rekan ingin mencoba sebenarnya apakah harus satu sekolah satu server? Secara teknis sih tidak. Sebenarnya satu server itu bisa pakai 2 3 sekolah, tergantung nanti spesifikasi. Hanya saja nanti mungkin di bagian admin dia akan uh, terlihat semua sekolah begitu. Baik, saya login ini nanti kalau rekan-rekan baru install dia sekolahnya belum ada dengan pilihan semesternya salah satunya di 2025-2026. Jadi ini saya bypass beberapa proses. Pada tampilan awal akan tampil form laporan penggunaan aplikasi Erapor. Jadi mohon diisi untuk kami mempermudah melakukan pemetaan. Memastikan kemudian rekan-rekan memanfaatkan Erapor untuk sistem apa saja. Jadi ini saya skip dulu. Langkah pertama setelah lakukan instalasi, tadi instalasi awal sudah dijelaskan oleh Pak Nyoman Pasak. Sebenarnya kita harus melakukan settingan web service pada Dapodik. Jadi web service pada Dapodik ini saya bypass di bagian uh, pengkoneksian ke Dapodiknya. Detailnya nanti di panduan juga ada. Tapi kurang lebih begini, rekan-rekan yang menjadi operator Dapodik silakan lakukan setting web service Dapodik untuk bagian IP. Jika server Erapor itu satu tempat atau satu host atau satu tempat lah begitu dengan Dapodik, ya boleh nanti diisi dengan localhost atau IP-nya karena dia lokal. Atau jika dia masih bisa terkoneksi, jadi kalau server Erapor di Windows A, di server A, kalau Dapodik di server B, asalkan keduanya terkoneksi dengan jaringan, maka di settingan Dapodik pada bagian IP itu akan diisi dengan IP-nya si Erapor. Jadi siapa nih yang memesan data gitu, IP berapa, kemudian nanti generate token. Sedangkan di Rapor SP dia akan mengarahkan ke IP-nya si Dapodik berapa begitu. Nah, nanti diisi tokennya ke web service-nya kemudian NPSN. Nanti bisa dilakukan tes koneksi. Ini kebetulan karena kami sudah online kemungkinan uh, nggak connect. Nanti teman-teman saat pertama kali lakukan setting ya silakan lakukan tes koneksi dan pastikan kemudian datanya atau koneksinya aman lah. Oke. Selanjutnya rekan-rekan lakukan pengambilan data. Lakukan pengambilan data ini eh, tadi sudah disetting, tinggal pilih semesternya. Saya kebetulan karena sudah cukup banyak, ini sudah berapa tahun? Sudah hampir 7 semester. Jadi kebetulan karena kami menggunakan rapor SP ya bisa di restore di sini, bisa nyambung gitu. Jadi pilih salah satu semester, kemudian lakukan pengambilan data, apakah nanti di semester tertentu atau diambil semua datanya. Nah, saran saya sebelum rekan-rekan mengambil data ini, sebaiknya pada Dapodik lakukan generate prefill rapor. Jadi saya coba cari Dapodik deh. Jadi pengelola Dapodik pastikan setelah mengisi Dapodik lakukan generate nilai rapor Dapodik karena itu akan membantu untuk mengambil data-data di tahun ajaran sebelumnya. Mohon maaf, saya kena captcha dulu nih. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu nih karena koneksinya koneksi di hotel jadi keberadaan saya kayaknya diragukan ini. Oke, sebentar. Ya, nanti ada prefill rapor, ada nanti prefill biasa ya. Jadi di data prefill
Sebaiknya sih dilakukan di bulan-bulan sekarang, karena kalau misalkan di bulan-bulan akhir nanti biasanya koneksinya padat. Jadi prefill rapor ini mengambil data Dapodik di semester-semester sebelumnya. Kalau tidak salah diambil di 5 semester sebelumnya. Jadi pastikan kemudian rekan-rekan eh, melakukan registrasi khusus untuk rapor ini. Hanya saja rekan-rekan, ini sekaligus sebagai hukuman bagi sekolah yang memodifikasi data Dapodik, dalam artian kalau data pembelajarannya tidak real, yang mengajar guru A, tapi yang di Dapodik isinya guru B. Itu kemungkinan besar nanti pada pengisian rapor juga akan berpengaruh, karena sejatinya rapor ini adalah validator dari data Dapodiknya. Sehingga ini yang harus didorong, pastikan sekolah, terutama rekan-rekan operator, mungkin dari sekarang menyampaikan ke pimpinannya, kalau misalkan ada niatan untuk melakukan modifikasi, sampaikan saja bahwa hal-hal seperti itu akan berdampak pada sistem-sistem lanjutan, salah satunya Erapol. Nah, setelah diambil data nanti ada progresnya, kemudian oke. Untuk mempermudah di halaman depan, ini sebenarnya sudah dirunutkan, dibuatkan kerja tugas apa saja yang harus dilakukan oleh admin. Wah, ini sampai 45 entry ya. Ya, kita runutkan. Tapi memang sih ya nggak semuanya. Kalau memang ada beberapa yang diotomatisasi, ada yang memang beberapa tidak. Jadi kalau runutan sistemnya ini ada 45 proses yang harus dilakukan. Oleh karena itu sebaiknya ini dicicil satu-satu, gitu. Nah, lanjut dulu data pengguna. Untuk data pengguna ada 3 tipe: administrator, guru, dan siswa. Nah, demi keamanan, karena rata-rata teman-teman SMK ini mengonlinekan e-raportnya, maka sebaiknya buatkan setidaknya satu admin tambahan. Jadi tambah pengguna, buatlah satu admin tambahan dengan user password yang diingat dan dicatat, karena kadang-kadang lupa. Kalau udah lupa semua data nanti hilang. Jadi buat admin dan silahkan generate semua pengguna. Jadi setelah rekan-rekan melakukan generate ini, akan dideteksi semua guru dan diberikan user password. Begitu juga siswa. Jadi lakukan generate. Untuk administrator, untuk lebih aman lagi, eh, setelah rekan-rekan eh, tadi mengenerate satu admin, silahkan login dengan admin yang baru. Nanti di sini akan muncul administrator dan silahkan delete. Jadi untuk menghindari nanti kalau teman-teman mengonlinekan, ya gampang kemudian orang mendeteksi menebak-nebak akun rekan-rekan. Jadi sebaiknya lakukan pengamanan. Untuk data referensi, baik. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan di awal, untuk Erapor SMK 2025 sepenuhnya mengambil data web service dari Dapodik. Jadi kita tidak main database, kita tidak nembak database-nya Dapodik kemudian ngambil. Itu dilarang sama sekali, karena ini berkaitan dengan keamanan data. Tapi kita menggunakan web service-nya Dapodik. Nah, karena menggunakan web service Dapodik, memang ada beberapa hal yang belum bisa disediakan dengan baik oleh Dapodik. Oke, saya mulai dengan data sekolah. Data sekolah, untuk data sekolah, sebagian besar tidak bisa diedit kecuali nama kepala sekolah. Ini berkaitan dengan dengan gelarnya biasanya. Jadi bagian ini masih bisa diedit untuk data sekolah. Kemudian untuk data guru, karena gelar pada Dapodik itu memang tidak disediakan secara khusus, maka bisa dilakukan edit gelar. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti mengupdate data, misalkan ada guru baru ditambahkan, maka ya tinggal lakukan sinkronisasi, maka gelar ini masih tetap ada. Bagaimana kalau gurunya belum ada? Kalau belum ada, ya harus masuk Dapodik pada akhirnya. Karena kita tujuannya satu, agar konsisten dengan data Dapodik. Kemudian untuk data siswa, ini saya sampaikan di awal, yang belum ada di web service saat ini itu adalah mengenai alamat siswa. Alamat siswa mungkin nanti akan kosong rekan-rekan karena di web service-nya belum disediakan nih di Dapodik. Dan itu pengisiannya nanti bisa dibantu oleh wali kelas. Mungkin untuk saat ini yang perlu usaha itu nanti rekan-rekan yang jadi wali kelas di kelas 10, karena harus mencatat halaman depan ijazah dulu. Halaman depan ijazah kan tidak berubah, halaman depan rapor.
halaman depan rapor yang tidak berubah, rapor isinya yang berubah. Nah, ini untuk data siswa, kalau misalkan ada perubahan, nanti perubahannya di Dapodik. Sehingga inilah fungsi dari e-rapor, yaitu untuk memvalidasi data siswanya. Jadi pastikan nih sama NISN siswa juga benar, dan nanti juga akan ada bagian tugas dari wali kelas untuk melakukan validasi. Berikutnya data kelas. Data kelas ini atau rombel, ada yang reguler, ada mata pelajaran pilihan nanti. Karena di Dapodik mata pelajaran pilihan itu menjadi satu rombongan belajar khusus. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini pastikan di Dapodik selain di tab sekolah, nanti di tab rombelnya juga ada daftar-daftar siswanya. Nah, rekan-rekan, karena ini kami tidak mendapatkan akses konsentrasi keahlian, data program keahlian secara referensi begitu ya, karena menggunakan web service, maka ini masih ada menu untuk melakukan perubahan nama kompetensi atau konsentrasi keahlian. Jadi ini admin nanti lakukan mapping di awal, nama konsentrasi keahlian silahkan dilengkapi, tambahkan kolomnya. Oke. Berikutnya nama data mata pelajaran. Nama mata pelajaran ini sepenuhnya mengambil mata pelajaran yang ada di Dapodik kita. Jadi karena pada dasarnya nanti nilai-nilai ini juga akan terkirim ke Dapodik rekan-rekan, sehingga hanya referensinya sama. Tapi memang ada beberapa klausul khusus. Sorry, ini saya coba tunjukkan dulu. Karena banyaknya referensi mata pelajaran, karena kan selain kurikulum Merdeka dulu pernah ada kurikulum 2013, sehingga beberapa mapel masih ada. Kemudian saat isi data transkrip ini nanti bisa diisi mana yang termasuk nanti isian data di transkrip nilai ijazahnya, di transkrip ijazah. Jadi dilakukan perubahan di data edit mata pelajaran. Jika rekan-rekan memiliki mata pelajaran lokal, kadang-kadang sekolah tertentu ada mata pelajaran lokal, ya silahkan tambahkan nanti di sini. Jadi ini referensi ini cari yang bersesuaian dulu. Kemudian nama mata pelajaran lokalnya apa dan ringkasannya. Data pembelajaran ini mengambil data pembelajaran sepenuhnya dari Dapodik, sehingga kalau rekan-rekan data pembelajaran di Dapodiknya tidak benar, efeknya nanti ke sini. Nah, ya sebenarnya sudah mulai divalidasi, sudah dilakukan tracing, cukup sering ditemui adanya perubahan-perubahan data pembelajaran cenderung di bulan-bulan akhir dalam satu semester. Ya, biasanya di bulan-bulan ini. Mohon maaf rekan-rekan yang sering melakukan kecurangan, biasa udah ketahuan itu. Jadi kalau misalkan sekarang kan semester satunya ya, bulan September sinkronisasi untuk TPG, November berubah lagi data pembelajaran. Nah, ya mohon sampaikan kepada pengambil kebijakan di sekolah bahwa Dapodik ini semakin banyak support sistemnya, ekosistemnya semakin banyak, sehingga mohon untuk tidak melakukan modifikasi seperti itu. Bahasa halusnya modifikasi, Mas. Selanjutnya data ekstrakurikuler. Data ekstrakurikuler ini nanti ngambil di Dapodik juga. Kemudian data kelompok mata pelajaran ini karena masih campur dengan kurikulum 13 dan yang sebelumnya, tapi referensinya sudah disediakan, mana mapel umum, kejuruan, mata pelajaran pilihan begitu. Data mapping e-report ini dilakukan di awal. Ciri-cirinya kalau data konsentrasi keahlian itu ada K di belakangnya. Ini referensi Dapodik. Jadi kalau konsentrasi keahlian ada K belakangnya. Kalau yang tanpa itu berarti data program keahlian. Makanya ini kelas 10 enggak ada, adanya kelas 11. Karena kan konsentrasi keahlian dimulai kelas 11. Nah, nanti mata pelajaran pilihan akan muncul di sini. Mata pelajaran pilihan itu beda-beda, terkadang ada yang membuat pendalaman minat begitu. Nah, ini masih bisa dilakukan perbaikan, penyesuaian. Kalau misalkan rekan-rekan memang ada nama khusus dari pelajaran, misalkan hasil kombinasi dengan industri, ya silakan saja. Bisa diedit di nama data mapping raport dengan tetap menggunakan kode dari kode Dapodik. Selanjutnya, lakukan mapping data logo sekolah, Pemda, dan tanda tangan kepala sekolah. Lakukan juga penandatanganan tanggal rapor, kapan mau dibagikan.
Nah, kemudian foto siswa ini bisa dilakukan upload massal sekarang. Jadi ada fitur upload massalnya. Oke, berikutnya untuk referensi data kokurikuler. Jadi tema kurikulernya silahkan ditambahkan, kegiatannya silahkan ditambahkan. Ini harus berkoordinasi dengan koordinator kokurikulernya. Jadi flow saja ikuti panduan ini, ikuti isian. Hampir sih kami cukup yakin jarang error ini aplikasi kecuali memang data syaratnya tidak diisi. Jadi bisa dilengkapi nanti sesuai dengan referensi dari kokurikulernya, termasuk kelompoknya. Nah, kalau kelompoknya ini masih umum sifatnya, maksudnya bisa dalam satu rombel itu eh, kelompoknya 3 orang atau misalkan semuanya itu, tergantung nanti pengelompokan yang ada di sekolah. Jadi ini dilakukan nanti oleh akun admin dan bekerjasama nanti dengan eh, koordinator dari kokurikuler. Karena kalau tidak salah kan kokurikuler juga ada jam tambahannya ya. Jadi ini salah satu kerjaannya juga. Ya, selanjutnya referensi skill pasport. Nah, kalau udah mengarah ke sini biasanya teman-teman udah mulai agak keder nih gitu. Wah, sekarang skill pasport dicatat juga. Rekan-rekan sekalian ini jangan dianggap sebagai, oh sekarang diminta atau harus dipenuhi, enggak. Lebih pada kami mengajak rekan-rekan melaksanakan panduan pembelajaran dan penilaian yang memang sudah dikeluarkan oleh kementerian dalam hal ini di direktorat. Dan tentu itu ada tujuan-tujuannya dan kenapa tidak kemudian itu mulai diinisiasi untuk dilaksanakan atau setidaknya untuk didokumentasikan lah data-datanya. Data skill paspor dan SKKNI nanti akan berhubungan dengan data SKKNI. Jadi perlu ditambahkan dengan data SKKNI, entah nanti dengan cara menambahkan secara manual atau dengan cara import. Kode-kode ini tentu di masing-masing program keahlian yang memahami pengkodanya, nanti berkaitan dengan data UKK, kemudian atau bisa nanti juga dengan mode import. Ini pekerjaan yang sekali dipakai untuk seterusnya, Bapak Ibu. Jadi tidak setiap tahun. Berikutnya data DUDI. Nah, data DUDI ini kenapa ngulang lagi ngimput data DUDI dan PKL? Bukankah di Dapodik ada? Nah, lagi-lagi karena web service-nya Dapodik itu belum mengizinkan untuk mengambil data PKL, belum secara khusus. Nah, apakah susah ngisinya? Enggak juga, karena ini bisa diimport dan nanti bisa memanfaatkan data Dapodik. Jadi di Dapodik itu ada menu profil lengkap sekolah. Kalau rekan-rekan sudah mengisi data PKL, cenderung itu pasti bisa diambil. Setidaknya nama Dudi dan alamat itu ada. Nanti tinggal diimport atau ditambah manual. Saran saya sih diimport saja. Diimport sekalian gitu. Dan kalau ada yang salah ya silakan dihapus kalau ada yang data redundant. Nah, mungkin baru sekilas seperti ini saja sudah dilihat bagaimana cukup banyaknya sehingga kalau ada rekan-rekan dari wakil kepala sekolah mungkin yang ada di forum ini atau kepala sekolah, pastikan membuat tim kerja dan tambahkan tidak hanya satu administrator, satu admin saja yang menangani ini. Karena pekerjaan di awal memang tidak mudah. Kalau saya sendiri di sekolah cenderung mainnya ini berdasarkan bagiannya. Kalau sudah masuk ke kurikulum ya nanti bagian referensi ini. Kalau yang apa namanya? Koordinator project ya nanti yang penanggung jawab dari data ini ya koordinator projectnya. Kalau yang berkaitan dengan skill paspor dan UKK nanti di gabungan. Kalau yang dudinya itu nanti dari Humas, penyedia datanya. Kalau KKNI-nya dari kurikulum atau program keahlian. Jadi kita harus tim kerja nih. Karena kalau tidak, keder nanti rekan-rekan. Kasihan. Nggak jalan-jalan nanti. Nah, selain data dudi juga ditambahkan dengan data asesor, rekan-rekan. Tambah data asesor. Asesor ini memang di sini diminta nama lengkap, tempat tanggal lahir yang bersangkutan. Cenderung rekan-rekan sudah mulai agak susahnya, bukan susah ya. Ya susah nyari datanya itu tempat tanggal lahir. Apakah harus diisi? Pertanyaan itu apa ya? Bukan masalah harus disediakan, tapi kalau misalkan rekan-rekan saat ini belum bisa ya isi data dengan sewajarnya, nanti bisa diedit lagi. Karena ini tidak dicetak sebagai informasi aja. Tapi memang perlu dipastikan untuk data penguji eksternal ini dari Dudi apa? Dari ya, dari Dudi yang mana? Karena nanti akan terrelasi dengan data UKK.
Nah, selanjutnya data referensi uji kompetensi. Ini sesuai dengan kompetensi kaliannya. Em, ini biasanya nanti di bagian cetak UKK akan berpengaruh, akan ada referensinya. Unit kompetensi apa saja yang dilaksanakan untuk uji tersebut. Jadi silakan tambahkan dan nanti ini bisa diimport juga. Jadi sebagian besar beberapa data yang cukup banyak itu bisa diimport. Jadi bisa disiapkan terlebih dahulu untuk data Excel-nya. Oke, itu penyediaan referensi awal rekan-rekan dan menu di bagian bawahnya sudah masuk ke data guru. Nah, admin secara umum itu yang dilakukan di awal. Jadi boleh dicicil. Untuk saat ini mungkin kalau UKK kan belum ya. UKK skill pasport mungkin harusnya sih idealnya sudah mulai ada. Tapi yang paling utama raport nanti. Mungkin akan mulai diproses di bulan Desember. Oke, berikutnya saya akan ke menu guru. Mohon maaf nih, data menu guru. Jadi saya login sebagai guru. Nah, tampilannya hampir sama dengan admin. Hanya yang membedakan adalah menu yang disediakan. Dan di sini juga sudah di-listkan untuk guru dan wali kelas apa saja yang harus dilakukan. Baik, pertama untuk guru, rekan-rekan harus menentukan tujuan pembelajaran. Siapa yang mengisi? Nah, ini untuk tujuan pembelajaran sebaiknya rekan-rekan per musyawarah gurunya atau perhimpunan gurunya ini berkumpul karena pengisiannya ini untuk satu sekolah, untuk beberapa jenjang. Jadi bisa saja satu orang yang mengisi dan yang lain itu bisa menggunakan. Ya, modenya tinggal ditambahkan untuk kelas berapa, di fase apa, semester berapa, dan kemudian sertakan dengan tujuan pembelajarannya. Hanya saja tujuan pembelajarannya ini karakternya dibatasi, rekan-rekan. Jadi ya, kalau lebih dari 125 karakter, itu nanti akan ada peringatan karena ini berkaitan nanti dengan generate raportnya. Oke, jadi tetapkan tujuan pembelajaran. Nah, sekali lagi untuk tujuan pembelajaran ini, mohon untuk koordinasi dan pastikan tidak saling menghapus gitu. Jadi kalau guru A sama matematika, guru kelas 10 ngentri, nanti kelas 11 ngentri, kelas 10-nya ngapus kelas 11. Itu sangat mungkin dan memang itu tidak kami blok secara khusus. Jadi urusan ego masing-masing guru kita nggak mainkan ke aplikasi lah. Jadi mohon juga pastikan di masing-masing musyawarah guru itu membagi tugas dengan baik. Nah, tata cara nilai input nilai rapornya. Ini mungkin yang kalau rekan-rekan tidak ngeh dengan PPA yang sekarang, ini kemungkinan apa ya, merubah kebiasaan. Saya geser dulu deh ke PPA. Setidaknya yang edisi revisi 2025. Tadi saya mencari perhitungan sumatif ya. Sebentar. Ya, asesmen sumatif metodenya macam-macam. Saya cari bagian bawah. Kalau rekan-rekan simak di PPA yang sekarang itu tidak ditentukan cara menghitung nilai rapor. Jadi rumusnya jumlah ini dijumlahkan dengan ini begitu ditetapkan secara nasional, misalkan cara menghitungnya itu tidak seperti itu sekarang. Tidak seperti itu sehingga di pengolahan hasil nilainya itu cenderung kemudian lebih menginformasikan mana konten atau tujuan pembelajaran siswa yang memang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik. Jadi cukup kualitatif juga. Nah, seperti ini misalkan. Jadi nilai siswa di masing-masing TP mungkin sudah ada. Cara menghitung hasil akhirnya itu tidak ditentukan secara khusus. Jadi saat kita ke Erapor, kalau sekarang kalau ngisi, saya contohkan, ngisi salah satu nilai siswa, pelajaran akuntansi, maka yang ada adalah nilai akhirnya, kemudian ditanyakan TP yang sudah optimal mana yang perlu peningkatan. Kalau di versi sebelumnya, rapor yang lain juga, itu biasanya akan memilih untuk TP ini nilai siswa berapa. Kemudian untuk sumatif kedua itu melakukan evaluasi untuk TP apa saja, nilainya berapa begitu. Kemudian guru tinggal klik generate, keluar hasil. Nah,
ada kehilangan makna di sana, di mana guru sepenuhnya memang memposisikan raport itu sebagai alat menghitung. Padahal sejatinya berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen tidak seperti itu juga. Masih diberikan ruang kepada guru untuk lebih bebas melakukan perhitungan nilai. Sehingga deskripsi yang disampaikan ke orang tua siswa melalui rapor itu lebih bermakna. Sehingga nilai yang di sini itu inputannya hanya nilai akhir, kemudian mana yang sudah optimal, mana yang perlu peningkatan. Nah, dan ini juga metodenya ada dua. Jadi masukkan nilai akhirnya untuk rapor, pilih mana yang memang perlu dioptimalkan, atau rekan-rekan bisa membuat deskripsinya sendiri. Bisa membuat deskripsi sendiri. Bisa diedit lah deskripsinya. Oke. Ini kalau di entry manual, gitu Bapak Ibu, dan jarang sekali memang rekan-rekan guru menggunakan metode ini. Cenderung rekan-rekan guru menggunakan metode import. Ini saya tunjukkan cara importnya. Import nilai raport. Import nilai raport. Pilih kelas, download. Download format. Oke. Ya, download format. Tinggal disinformasikan nilainya rentang 1 sampai 100. Kemudian untuk TP dengan kode itu apakah tercapai? Ini sudah ada keterangannya. Atau apakah masih perlu peningkatan? Jadi berikan dua informasi ini saja. Mana yang kiranya perlu peningkatan, mana yang sudah tercapai. Nah, di sebelah kanan nanti akan diinformasikan apakah isian rekan-rekan itu valid atau tidak. Nah, ini pun kalau asal ngisi angka, isi nilai akan ada validasi. Kalau cuma rekan-rekan ngisi satu, kemudian hanya satu yang dibuat tuntas, maka terdeteksi tidak valid. Nah, mohon maaf, ini kemungkinan akan membuat guru tidak nyaman. Oh, harus menghitung seperti itu ya? Iya, karena panduan pembelajarannya memang mensyaratkan kita untuk menginformasikan apa yang sudah optimal dicapai oleh siswa, mana yang belum. Jadi ini setelah itu bisa disimpan dan dilakukan import. Saya nggak demokan importnya. Nah, rekan-rekan, sehingga pada posisi ini, rekan-rekan guru pada dasarnya tidak harus kemudian terus-terusan online. Karena tinggal input TP, kalau TP udah jadi, ya import format nilai per kelas. Setelah itu ya silakan lakukan perhitungan offline begitu. Kalau sudah, silakan import datanya. Nah, yang menarik biasanya, ini cukup sering terjadi. Bukan cukup sih, sering sih. Kalau rekan-rekan guru main tembak saja ngasih nilai, padahal di baris ke-7 ini ada satu siswa yang tidak sudah tidak ada di kelas begitu. Maka bisa jadi siswa yang sudah tidak ada di sekolah kemudian itu dapatkan nilai. Oleh karena itu teman-teman yang di admin pastikan kemudian nanti dirombel, dan wali kelas juga, kalau ada siswa yang memang sudah tidak di sekolah ya silahkan di delete dari daftar lomber di sana. Oke. Baik, saya lanjut. Jika setelah diimport, kemudian nanti bisa dilakukan pengecekan nilainya. Kelas mana saja yang diajarkan. Ya, nilai raportnya akan muncul, kemudian deskripsinya. Kalau rekan-rekan ingin melakukan generate ulang untuk deskripsi, ya bisa dihapus semua dan diulang lakukan deskripsi lagi. Bagaimana kalau misalkan satu siswa nih yang salah nilainya? Nah, menarik. Saya ingin perbaiki satu siswa yang salah, ya lebih baik lakukan manual. Atau lakukan import, tapi dengan hapus dulu semuanya. Gitu. Baik, ini untuk nilai raport dan nanti akan lihat status penilaiannya, kelas-kelas mana saja yang sudah terproses. Kelas mana saja yang sudah terproses, dicek penilaiannya di masing-masing kelas, cetak capaian, kalau mau cek capaian siswanya, perkembangan nilai raportnya, dan ini membantu rekan-rekan untuk memetakan
ini sebelumnya siswanya sudah dapat nilai berapa gitu di pelajaran tertentu. Nah, ini kan kebetulan pelajaran akuntansi ya, kejuruan di semester 3. Jadi di 1 2 enggak ada. Ini bisa digunakan untuk membantu agar gurunya juga nggak asal ngasih nilai. Maksudnya begini, ada kondisi di kelas 10 semester 2 nilainya udah 90 tinggi. Semester 3 matematika turun dapat 75 karena ganti guru. Nah, coba pertimbangkan hal-hal tersebut. Atau nanti juga akan ketahuan guru siapa saja yang nilainya horizontal alias rata. Jadi hampir semua nilainya sama, itu akan ketahuan. Itulah fungsi di raport juga untuk controlling. Jadi biar tidak aneh-aneh gurunya juga ngasih nilai. Oke, ini kebetulan cek cek nilainya. Oke, sebentar cek nilai semuanya. Oh, ini per kelas ya. Oke. Nanti kalau semakin lengkap datanya ini grafiknya akan semakin terlihat. Itu sebagai guru mata pelajaran. Nah, tadi untuk nilai kokurikuler, tadi saya sudah petakan beberapa tema. Metode pengisian nilainya untuk kokurikuler di sini sudah dibantu untuk disiapkan. Ini hampir mirip dengan P5 yang dulu. Jadi untuk salah satu dimensi lulusan misalkan kolaborasi, ini bisa secara massal diterapkan atau bisa dimodifikasi satu persatu. Atau bisa juga nanti diimport. Jadi masih bisa diimport. Dengan alur perkembangan sudah dijelaskan ini sesuai dengan uh, acuan dari project. Jadi kalau subdimensi peduli atau berbagi dan kerjasama untuk status berkembang atau cakapnya sudah disediakan juga di sini. Oke, ini bisa digunakan metode import juga. Nah, ini biasanya rekan-rekan kalau udah lihat yang banyak begini udah mulai agak mual nih. Oleh karena itu, sebaiknya rapor ini tidak dikerjakan dengan tergesa-gesa. Secara umum, rekan-rekan, rapor ini mudah sebenarnya. Yang susah itu adalah sumber nilainya. Jadi kalau teman-teman tidak punya nilai, sumber masalahnya di sana. Jadi bukan ke aplikasinya. Nah, terkadang karena kita tidak mengikuti panduan pembelajaran dan asesmen, jadi panduan itu tidak diikuti, tiba-tiba kemudian, wah, ternyata diminta seperti ini ya, gitu. Nah, itu miss-nya di sana. Sehingga nanti mohon rekan-rekan di Wakil Kepala Sekolah Kurikulum menginformasikan PPA, bila perlu di-print dan ya dibaca tuntas gitu. Karena itulah acuan kita dan pada akhirnya untuk membuat rapor ini. Nah, ini nanti tinggal di-generate saja nilai rapor itu, kemudian simpan data. Ini untuk di bagian kokurikuler dan nilai raport. Berikutnya, kalau jadi wali. Nah, kalau jadi wali kelas masih bisa melakukan modifikasi update data. Jadi tadi alamat, anak berapa, tinggal di mana. Ini untuk halaman depan raport. Input kehadiran. Input kehadiran masih dilakukan oleh wali kelas. Sakit izin tanpa keterangannya. Kemudian input nilai ekstrakurikuler. Untuk pembina ekstra itu nanti ada menu juga, tapi ada juga yang untuk wali kelas untuk mengisi nilai raportnya dan bisa diimport juga. Sekaligus buat catatan wali kelas. Jadi bisa dilengkapi dengan catatan wali kelas. Sebaiknya memang catatan ini lebih personal karena terkadang rekan-rekan itu, mohon maaf ya, ini kebiasaan. Saya tahu juga pola-pola yang rekan-rekan lakukan kadang-kadang. Kalau nilainya segini sampai segini maka catatannya seperti ini gitu. Bahkan kadang-kadang disepakati. Nah, sebaiknya lebih dari sekarang coba untuk lebih personal. Kami juga sedang cukup sering diskusi bagaimana memberikan report itu biar lebih personal. Bukankah sekarang ada AI gitu? Mungkinkah kemudian rekan-rekan ya coba keluarkan nilai siswa, ya minta pendapat AI ini untuk siswa karakter seperti ini apa kiranya yang perlu ditingkatkan. Itu silahkan saja. Jadi mungkin di diskusi berikutnya perlu kita coba eksperimenkan dua hal seperti itu. Tapi yang pasti untuk wali kelas perlu menambahkan tentang catatan. Berikutnya nanti akan ada informasi tentang cek status penilaian. Biasanya akan tahu ini guru siapa saja yang belum mengirimkan data. Cuma ini cuma ditunjukkan nama mata pelajaran dan rombelnya.
kita tidak isi memang nama gurunya. Kalau sebelum dulu sempat tuh ada nama gurunya muncul, yang terjadi itu kadang-kadang gurunya merasa tertekan gitu. Ini nama saya nggak ada nih, terus terus diminta menyelesaikan raport aja gitu. Ya, jadi tapi kita sudah bantu di bagian informasi apakah nilai raportnya sudah ada atau tidak. Kemudian statistiknya, statistik nilai raportnya. Oh, ini muter karena datanya belum ada. Nanti akan ada statistik nilai rapor per kelas. Jadi itu yang justru teman-teman perlu analisis eh, apa? Bagaimana perkembangan nilai siswa. Oke, ini menu perkembangan nilai termasuk deskripsi. Ini per semester. Em, untuk saat ini memang atau gini, eh, data capaian nilai raport atau perkembangan nilai raport ini digunakan untuk apa saja. Nah, kami memang belum mempertimbangkan untuk belum belum membahas untuk guru wali. Tetapi informasi di rapor ini sebenarnya bisa digunakan oleh guru wali untuk memetakan dan mendapatkan informasi apakah ada penurunan nilai dari siswa tersebut. Apakah nilai matematikanya turun atau naik, nilai sejarahnya turun atau naik itu bisa kita lihat nanti. Jadi sumber informasinya sudah ada. Cuma memang kita masih hanya belum membuat itu ya. Untuk kayak menarik itu kayaknya nanti. Oke, berikutnya eh, dari raport itu sebenarnya secara umum raport sudah selesai kalau dari sisi wali mengisi data, kemudian melengkapi guru apa sudah injek nilai, kemudian eh, syarat-syarat nilai raport sudah diisi, tadi catatan guru wali, nilai ekstra, nilai kokurikulernya. Ya, kokurikuler itu nanti diisi oleh eh, apa tadi koordinatornya masing-masing. Leger raport, ini ada legernya. Biasanya rekan-rekan kalau untuk leger ini digunakan untuk nyari ranking nih biasanya. Kebiasaan buat nyari ranking gitu. Jadi walaupun di PPA sekarang tuh nggak ada perankingan. Tapi terkadang digunakan ada leger nilai rapotnya, ada per semester, ada nanti nilai per uh, semuanya. Justru ini nanti yang mohon untuk disimpan sebagai dan dicetak biasanya sebagai arsip nanti nilai rapot per semester. Kemudian leger nilai rapot untuk semua semester. Nanti kalau sudah semakin banyak datanya baru bisa dilanjutkan. Setelah leger data pelengkap tadi yang data pelengkap itu yang halaman depan bisa dicetak untuk format PDF dan untuk pelengkap ini nanti mohon dilengkapi dengan foto siswa juga. Jadi guru-guru biasanya untuk rekan-rekan yang jadi wali kelas kelas 10 ini sudah mulai bisa uh, mempersiapkan diri untuk cetak-cetak ini di depan. Bisa dengan generate dulu atau dengan cetak langsung. Jadi kalau cetak langsung itu semua kelas biasanya, semua siswa dalam satu kelas. Jadi banyak. Tapi ini walaupun kami sediakan, saran saya kalau rekan-rekan ingin merawat printer rekan-rekan dengan baik, sebaiknya satu-satu filenya. Jangan sekalian, kasihan printernya. Biasanya cepat rusaknya di rapotan karena sekalian di print. Baik, nilai raport ini bisa dipilih dengan isi tanda tangan kah atau tanpa tanda tangan. Posisi tanda tangan kepala sekolah sejajar atau di bawahnya wali kelas, karena ada beberapa tipe. Kemudian nama wali kelasnya isi namanya kah atau tanpa. Kemudian pilih kelas berapa. Setelah itu dilakukan generate, maka raport sudah bisa di-download. Oh iya, saya ke depan dulu. Ini ada menu, buka tutup ini. Admin. Oh, di admin nanti. Jadi untuk di siswa biar bisa melihat uh, apakah raport itu bisa dilihat oleh siswa atau tidak. Nah, model raportnya seperti ini, rekan-rekan. Cukup simpel. Nanti di bagian bawah ada kokurikulernya dan ada kegiatan ekstranya, ketidakhadiran, catatan wali kelas, dan tanggapan orang tua. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di PPA juga menariknya kenapa kemudian bagian tanggapan orang tua wali ini
isinya lebih lebar. Ya, karena harapannya memang orang tua memberikan tanggapan dari hasil report yang kita berikan di sekolah. Jadi pastikan ini kemudian setiap semester setelah dibaca oleh orang tua, kita mendapatkan balikan. Ini format untuk raport. Baik, ini cetak untuk raport dan berikutnya untuk nilai, ini saya ke UKK deh, mumpung. Jadi rekan-rekan semakin nanti satu orang guru itu nanti dapat tugas jadi kokurikuler, dapat tugas apa penilai UKK atau di skill pasport itu nanti akan menunya di sebelah kiri akan nambah. Saya mulai dari skill pasport dulu deh. Skill pasport ini diawali dengan, oh mohon maaf, saya belum mapping kan skill pasport untuk kelas 10 ini. Kita pilih yang kelas 12 dulu deh. Ini ada. Oke, 12 PH. Nah, ini SKKNI-nya. Kriteria untuk kerja mana saja yang mau diuji. Jadi, karena ada beberapa metode, bukan metode sih. Jadi, seperti kalau rekan-rekan biasa di LSP, di asesor, versinya siswa dia nilainya berapa gitu. Pengujiannya tanggal berapa, oleh guru, nilai sebenarnya berapa. Udah 87 atau 88 misalkan. Ini guru yang menguji. Nah, ini guru yang biasanya kecenderungannya guru kejuruannya. Kemudian disimpan. Jadi berdasarkan dari kriteria unjuk kerja yang diuji di sekolah. Oke, saya proses nilai. Ini yang diuji. Kita coba lagi ya. Misalkan nilainya 88. Dan untuk walaupun di sini entriannya nilai, nanti di skill pasport itu munculnya kesimpulan kompeten atau tidak sesuai dengan panduan UKK juga. Kalau tidak salah di 70 deh. Oke, simpan data. Kemudian kita coba cetak skill pasport. Rekan-rekan, ini apa sih gunanya skill pasport? Nih, kalau kita runut lagi, gunanya adalah ini sebagai bahan bekal bagi siswa untuk ke PKL sebenarnya. Jadi saat mau ke PKL, cenderung kan kelas 12. Saya sudah belajar ini di sekolah gitu. Jadi dia bawa skill pasport ini. Jadi membantu industri memetakan, ya sudah bisa apa saja sih gitu. Oh ya, langsung kecuali UKK ya. Lalu di sini muncul nilainya. Kemudian nanti ditandatangani oleh wali kelas dan kepala sekolah. Dan ini kemudian nanti yang harusnya memang idealnya ya, karena harusnya sih idealnya ini disampaikan ke Dudi bahwa siswa sudah mampu memahami apa saja sesuai dengan standar SKKNI. Ini skill pasport. Jadi yang diberikan skill pasport yang secara lebih detail. Karena kalau diberikan raport saja nilainya itu kurang. Artinya kan mapel umum saja kelihatan. Gitu. Untuk UKK, kita coba untuk UKK. Pilih kelasnya. Oke, kurikulum. Kemudian paket kompetensi mana yang mau diujikan? Tadi sebelumnya sudah ngisi paket kompetensi. Penguji eksternalnya dari mana? Tempat terbit sertifikat, tanggal terbitnya, kemudian masa berlakunya. Langsung naik nilainya nanti di sini. Penguji internalnya dan penguji internal yang di sekolah. Nomor sertifikat udah langsung di-generate di sini. Jadi sebaiknya rekan-rekan untuk mengelola nilai UKK untuk berikutnya upayakan sudah digitalisasi. Kenapa? Mempermudah pekerjaan dan yang paling penting itu terdokumentasi. Karena rekan-rekan kita tidak pernah tahu ini posisinya Kemdikbud ini kapan nih mau nilai ngambil nilai UKK itu. Kalau udah kita sediakan cenderung nih ya udah tinggal ambil aja sehingga kita bisa tahu, pusat bisa tahu sebenarnya posisi siswa untuk UKK di mana gitu. Nah, ini sudah keluar cetak UKK-nya. Kalau niatan Bapak Ibu positif, menurut saya sebenarnya
gunakan ini saja gitu. Tapi kalau melakukan modifikasi cenderung memang inginnya pakai sistem lain gitu, agar mudah dimodifikasi. Jadi Bapak Ibu sebaiknya ya kita on the track saja. Oke, berikutnya kalau untuk cetak buku induk, ini cetak buku induk. Kalau nilainya sudah ada lengkap, ini buku induk bisa di-download. Ini sayangnya mappingnya kita belum selesai tadi. Tapi nanti kalau sudah lengkap akan muncul nama mata pelajaran, kemudian transkrip. Ini transkrip nanti untuk semester depan kemungkinan. Karena semester kemarin itu yang terjadi kadang-kadang justru di kurikulum itu mencatat ulang nilai-nilai siswa sebelumnya. Nah, ini kami belum melakukan mapping ini, mapping ijazah tadi. Nanti akan muncul di sini sesuai dengan panduan ijazah, penulisan ijazah juga. Jadi sudah ada. Ya, PKL kita belum masuk ya. Oh ya, nilai PKL saya tadi belum jelaskan. Kalau nilai PKL apa saja yang di entry? Rekan-rekan, kalau PKL sebenarnya lebih lebih kalau dibaca lagi panduan PKL runut sekali dan memang itu yang harus kita lakukan, di mana harus menginformasikan rencana kegiatannya siswa apa saja, kemudian dari rencana itu kompetensi apa saja yang ditingkatkan. Ini contohnya ini. Jadi kalau mengikuti panduan PKL, saya coba cek panduan PKL sebentar. Ya, ini panduan PKL, teman-teman coba ikuti di bagian bawah. Ini idealnya harus melakukan penilaian karena PKL dia sebagai mata pelajaran gitu ya. Jadi wajar kemudian penilaiannya memang dibuat lebih runut, TP mana saja dan indikatornya tercapai atau tidak gitu. Jadi rapor ini sudah mengakomodir untuk itu. Ya, ini dilengkapi. Ini bisa diimport juga. Ada tata cara menu importnya. Kemudian absensinya diisi. Ya, nanti disimpan. Ini saya percepat dulu. PKL kalau rekan-rekan kemudian PKL-nya bulan sekarang ya, semester sekarang berarti nanti reportnya di semester di awal Januari biasanya. Ya, ini raport PKL. Nah, terkadang ini ada yang menarik rekan-rekan. Kalau kita ikuti struktur kurikulum, rapor PKL itu dilaksanakan di satu semester. Pilih satu atau dua gitu. Jadi dia kalau perhitungan itu, maka kalau diberikan rapor PKL, maka rapor biasa yang tidak ada. Karena di Dapodik juga begitu. Kalau di semester itu dia memilih PKL, maka pelajaran yang umum itu tidak ada. Nah, akan aneh kalau justru sekolah tidak melaksanakan PKL dan itu tercatat di Dapodik. Jadi nggak input PKL sama sekali, semuanya mata pelajaran. Nah, itu sudah bisa dideteksi sekarang. Oleh karena itu kembali modifikasi yang rekan-rekan lakukan, mohon untuk dipertimbangkan kewajarannya. Kita sudah mulai melihat lihat seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah fungsi kenapa digitalisasi salah satunya untuk penilaian ini kita lakukan, salah satunya adalah memvalidasi data dan nilai. Baik, saya rasa sudah cukup secara umum.